Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini, oleh karena kemurahan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Haleluya, haleluya. Shalom, selamat siang saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim, Yesus Kristus Tuhan, firman-Nya yang hidup, yang menopang segala makhluk. Jika kita boleh hidup, boleh bernapas hingga pada saat ini, saudara terkasih, semuanya itu adalah kasih, anugerah, rahmat Tuhan, bukan karena kekuatan kita, tetapi oleh karena firman Tuhan. Sebab itu layaklah kita mengucap syukur apapun keadaan kita, dan biarlah kita yang rendah hati selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Jangan kita menyimpang ke kiri atau ke kanan, dan jangan kita melihat ke belakang, tetapi kita melihat kepada Yesus Kristus Tuhan yang memimpin iman kita kepada keselamatan, yang menyempurnakan iman kita agar selalu dikuduskan, disucikan oleh kuasa darah Yesus Kristus, hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup merendahkan diri, saudara terkasih. Sebab saudara terkasih, jika kita melihat ke kanan, ke kiri, saudara terkasih, melihat ke belakang, saudara terkasih, kita bisa jatuh, tersandung, saudara terkasih. Jika pandangan kita tidak kepada Yesus Kristus Tuhan yang memimpin iman kita, tetapi kita memandang perkara-perkara lahiriah, perkara-perkara jasmania, saudara terkasih, membuat kita sering terjatuh, kita sering jatuh bangun, saudara terkasih. Bahkan kita bersungut-sungut di dalam menjalani hari ini, saudara terkasih, sebab Lucifer, yaitu penguasa angkasa di udara yang sedang bekerja di dalam setiap orang-orang yang durhaka, saudara terkasih, mengeluarkan roh-roh katak, saudara terkasih, roh katak yang keluar dari mulut naga, dari mulut binatang itu, dan dari mulut nabi-nabi palsu, saudara terkasih. Roh-roh katak ini, saudara terkasih, sungguh adalah roh yang sangat najis, saudara terkasih, yaitu roh-roh yang
mempunyai dua alam, saudara terkasih. Roh ini, saudara terkasih, sangat najis, saudara terkasih. Ia bekerja memakan setiap anak-anak manusia yang tidak hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan, yang hidup dalam persungutan, saudara terkasih. Walaupun mereka berada di dalam gereja 24 jam, roh kata ini bekerja, saudara terkasih, sehingga setiap anak-anak Tuhan yang dalam cengkraman mulut roh katak, saudara terkasih, mereka mempunyai dua alam, saudara terkasih. Mereka boleh berada di gereja beribadah 24 jam, tetapi ketika keluar dari ibadah, mereka akan bersungut-sungut, saudara terkasih. Mereka akan, saudara terkasih, tidak berjalan dalam sukacita di dalam Allah, saudara terkasih. Marilah saya akan membaca pada Wahyu 16, di mana roh kata ini, saudara terkasih, dapat menimbulkan peperangan, dapat menimbulkan kekacauan, saudara terkasih, bahkan peperangan antara bangsa-bangsa dan raja-raja, di mana roh kata ini datang ke bangsa-bangsa, ke raja-raja, saudara terkasih. Roh kata ini adalah roh di mana kata mempunyai dua alam, yaitu ia boleh hidup di air, boleh hidup di darat. Jika orang mengalami menerima roh kata itu, mereka boleh hidup di dalam Tuhan, tetapi juga mereka memungkiri kekuatannya, dan mereka selalu bersungut-sungut dalam segala apa yang dikatakannya, apa yang dialaminya. Mereka selalu bersungut-sungut, saudara terkasih. Itulah roh katak. Baiklah, saya akan membaca pada Wahyu 16 ayat 3. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai kata. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari yang besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa, saudara terkasih. Itulah roh kata, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, untuk kita tidak dalam cengkraman roh-roh kata ini, saudara terkasih, kita harus berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Kita harus berjalan dalam sukacita, dalam damai sejahtera Tuhan, saudara terkasih. Jangan kita menyimpang ke kiri atau ke kanan, atau kita melihat ke belakang masa lampau kita, saudara terkasih, tetapi kita melihat kepada Yesus Kristus Tuhan yang memberikan kita masa depan penuh pengharapan. Dan kita harus selalu bersyukur apapun keadaan kita, saudara terkasih. Jangan kita bersungut-sungut, saudara terkasih, sebab orang yang bersungut-sungut, saudara terkasih, ialah orang yang telah berada dalam cengkraman roh kata, saudara terkasih. Mereka berada di mulut kata, mereka berada di dua alam. Mereka boleh mendengar firman Tuhan, tetapi kemudian mereka bersungut-sungut. Tidak ada damai sejahtera, saudara terkasih. Jika orang yang mengalami roh kata ini, jika seperti contoh, jika mereka bekerja, melakukan suatu, mereka sering bersungut-sungut, beginilah, capeklah, banyak alasan, saudara terkasih, yang membuat saudara terkasih, mereka ini tidak ada damai sejahtera, saudara terkasih, sering bersungut-sungut, saudara terkasih. Dan roh kata ini pergi ke raja-raja, ke bangsa-bangsa, saudara terkasih. Bahkan raja-raja, bangsa-bangsa pun bisa dikumpulkannya untuk membuat oleh karena roh kata terjadi peperangan
antara bangsa, kaum dan bahasa, saudara terkasih. Semuanya ini oleh karena roh kata yang dikeluarkan oleh naga tua, binatang itu, nabi palsu itu, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, di dalam kehidupan kita sehari-hari pun, saudara terkasih, di tengah rumah tangga, nikah rumah tangga kita harus memperhatikan jangan kita dalam cengkraman rohnya najis, yaitu roh kata, yaitu roh yang tidak menjunjung firman Tuhan, tidak berjalan dalam sukacita firman Tuhan, yaitu hidup di dalam persungutan, hidup di dalam dua alam. Boleh masuk ke gereja, tapi boleh juga keluar gereja cakap yang kotor, saudara terkasih. Begitulah roh kata, boleh bekerja tetapi ada persungutan, ada iri, ada akar-akar kepahitan, saudara terkasih, sehingga setiap orang yang dicengkram oleh roh kata ini, saudara terkasih, akan menimbulkan perselisihan, perseteruan, saudara terkasih, dimanapun mereka berada. Sebab itu, saudara terkasih, mari kita di akhir zaman ini agar langkah-langkah kita diatur oleh Tuhan. Jangan kita memandang ke kiri, ke kanan, ke belakang, tapi biarlah kita memandang kepada Yesus Kristus Tuhan yang memimpin kita kepada pengharapan, yang memimpin kita kepada damai sejahtera, hidup di dalam sukacita, tidak ada persungutan tetapi selalu bersyukur. Dan biarlah hati kita selalu memuji-muji, bermazmur, tinggikan nama Dia, yaitu Allah Tuhan yang mengasihi kita, bahwasanya kasih sampai selama-lamanya. Jangan kita masuk ke dalam cengkraman roh kata, roh persungutan, roh yang datang kepada raja-raja untuk mengumpulkan, untuk menjadikan perang, saudara terkasih. Itulah roh kata, saudara terkasih. Mengumpulkan, mendatangkan raja-raja untuk menimbulkan peperangan, saudara terkasih. Sebab itu mari kita di akhir zaman ini hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Jika kita hidup di dalam Tuhan, harus tetap hidup di dalam Tuhan. Jangan kita hidup di dalam Tuhan tetapi kita hidup dalam persungutan, dalam perbantahan. Saudara terkasih, jika persungutan, perbantahan itu datangnya daripada roh-roh kata yang dikerjakan oleh Lucifer, yang dihamburkan oleh Lucifer bagi setiap anak-anak Tuhan yang tidak berjaga-jaga, yang hidupnya penuh kekhawatiran, saudara terkasih, penuh kebimbangan karena tidak hidup di dalam firman Tuhan, tidak berjaga-jaga, tetapi hidup menurut hawa nafsu dunia ini, saudara terkasih. Oleh karena itu, biarlah kita di masa-masa zaman akhir ini, saudara terkasih, kita harus lebih lagi mengerti kehendak Tuhan. Kita harus mempunyai akal, mempunyai hikmat daripada Tuhan, saudara terkasih. Dan kita mohon pertolongan Tuhan agar Tuhan senantiasa melindungi kita untuk berjalan dalam kehendak Tuhan. Matikan segala keinginan daging, dan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sampaikan firman, baik tidak baik saatnya, dan biarlah kita dibangun senantiasa agar kita dibangun di atas dasar iman kita yang teguh dalam pengharapan, agar kita beroleh mahkota kehidupan, sebab Tuhan adalah Allah yang memberikan upah bagi kita, saudara terkasih. Sebab itu mari bersukacitalah senantiasa, dan akhirnya biarlah damai sejahtera Allah, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, sekarang sampai selama-lamanya. Salam.